Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nur Hoiria, biasa disapa Nui, aku berasal dari Lampung. In this lovely time, kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Menurut kamu, gimana sih pengucapan debit dan kredit yang tepat di dalam akuntansi? Debit atau debit? Kredit atau kredit ya? Untuk itu kita simak gambar di samping. Debit adalah istilah yang menunjukkan banyaknya jumlah air yang mengalir setiap detiknya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengucapan yang tepat di dalam akuntansi adalah debit. Selanjutnya, kita simak gambar di samping ya. Kredit adalah istilah untuk pembelian non tunai atau biasa kita sebut dengan hutang. Jadi, sudah pasti pengucapan di dalam akuntansi yang paling tepat adalah kredit. Selanjutnya, kita lihat penulisan debit dan kredit yang tepat di dalam akuntansi. Berikut ini merupakan contoh penulisan debit dan kredit dari rekening Bank Negara Indonesia. Saatnya mencari tahu pengertian debit dan kredit. Di sini telah tersedia neraca saldo dari perusahaan Nui Shop. Terdapat istilah debit dan kredit. Jika teman-teman perhatikan secara saksama, debit berada di posisi sebelah kiri, sedangkan kredit berada di posisi sebelah kanan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa debit adalah sisi kiri, sedangkan kredit adalah sisi kanan. Pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan debit ataupun kredit? Sebelum itu, kita harus mengenal 5 kelompok akun di dalam akuntansi. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk lebih lengkapnya kita perhatikan gambar di atas. Kita lihat ada kas, perlengkapan, peralatan, dan gedung merupakan bagian dari harta. Begitupun juga ada utang, modal, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Lalu, apa hubungan antara akun-akun tersebut dengan debit dan kredit? Jadi, kelima kelompok akun memiliki posisi normal, baik itu di debit ataupun di kredit. Nah, untuk memahaminya, kita akan menggunakan kelima jari kita. Kita ingat kembali ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, posisi normalnya adalah debit, kredit, 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 dan debit. Untuk lebih mudahnya, silakan teman-teman membuat formasi telepon seperti ini. Harta dan beban. Debit, debit. Itu artinya harta, debit, beban, debit. Selanjutnya, 3 jari. Ini adalah utang, modal, dan pendapatan. Posisinya adalah kredit. Kita ingat kembali, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Debit, kredit. Sekarang kita coba perhatikan kembali neraca saldo dari perusahaan Nui Shop. Kas terletak di posisi debit. Kenapa? Karena kas adalah keluarga dari harta. Harta posisi normalnya adalah debit. Jadi benar jika kas terletak di posisi debit. Bagaimana dengan utang, modal, dan pendapatan? Bisa kita lihat utang, modal, dan pendapatan berada di posisi kredit. Kenapa? Karena utang, modal, dan pendapatan memiliki posisi normal di kredit. Jadi, sudah paham ya? Tambahan informasi untuk teman-teman. Jika suatu akun bertambah, maka posisinya akan di posisi normalnya. Seandainya kas bertambah, maka nanti akan ditulis di sisi debit. Begitupun juga dengan hutang. Jika hutang bertambah, maka akan ditulis di posisi kredit. Namun, jika berkurang, dia akan ditulis berlawanan dengan posisi normalnya. Yang terakhir, kita akan mengaplikasikan teori debit kredit ke dalam soal jurnal umum. Kita perhatikan soal berikut ini.
Perusahaan Nui Shop membeli peralatan seharga 2 juta rupiah secara tunai. Yang pertama harus kita lakukan adalah berpikir secara sederhana. Mengapa? Kita ingat kembali, membeli peralatan seharga 2 juta. Itu artinya perusahaan mendapatkan peralatan. Namun di sisi lain harus mengeluarkan uang. Uang dalam bahasa akuntansinya adalah kas. Sehingga kita gunakan jari kita. Peralatan bertambah. Peralatan adalah kelompok dari harta. Sehingga ketika bertambah, maka peralatan akan berada di posisi debit. Sedangkan kas, karena kas kita berkurang, kas adalah keluarga dari harta. Karena harta posisi normalnya adalah debit, ketika berkurang maka dia akan berada di posisi kredit. Maka penjurnalannya akan seperti ini. Mengapa peralatan di posisi debit? Karena peralatan bertambah. Kenapa kas berada di posisi kredit? Karena kas kita berkurang. Soal selanjutnya, perusahaan Nui Shop meminjam uang kepada Bank Lampung sebesar 2 juta rupiah. Kembali kita berpikir secara sederhana, meminjam uang itu artinya kas perusahaan bertambah. Namun di sisi lain, karena kita meminjam, itu artinya hutang pun bertambah. Kita gunakan jari. Kas adalah keluarga dari harta, maka ketika bertambah akan diletakkan di posisi debit. Sedangkan utang berada di posisi kredit, maka ketika bertambah akan diletakkan di posisi kredit. Bagaimana penulisannya? Kita coba kerjakan. Mengapa kas diletakkan di posisi debit? Karena kas bertambah. Begitu juga dengan hutang, kenapa di posisi kredit? Karena hutang kita bertambah. Ini merupakan pengaplikasian debit dan kredit ke dalam jurnal umum. Dan tambahan untuk teman-teman, ketika membuat jurnal umum, posisi di atas sudah pasti masuk ke posisi debit, sedangkan posisi yang menjorok ke dalam ini akan menempati posisi kredit. Demikian tadi pembahasan kita mengenai mekanisme debit dan kredit. Semoga jumpa di Indonesia Teacher Praise 2020. Saya Nur Hoyriyah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.